Kenapa seorang Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon? Kenapa Presiden Joko Widodo tidak bisa mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon? Padahal banyak suara dari rakyat, banyak suara dari lawyer, bahkan seorang pengacara kondang Bung Hotman Paris Hutapea menuntut, meminta dengan segala hormat, meminta dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam itu. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma. Dengan ditunda-tunda begini ada apa sih? Kami duga ini memang mau dipakai cara-cara klasik. Apa sih cara-cara klasiknya? Jadi sudah masuk permohonan kami, sengaja ini mau dipercepat supaya dilakukan P21. Apakah seperti ini? Ini sama saja memaksakan situasi, padahal kami hadir ini kan untuk menguji. 5 Peggy Setiawan tangkatan. Kalau mereka nggak berani lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan. Silakan hadirkan AF, kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan AF ini terlibat. Catat itu. Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana bisa kami tidak ada kaitan itu? Kan silakan cari sendiri. Sudirman, kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, orang Sudirman diumpetin aja di Polda, itu apa maksudnya? Dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat yang akan dilangsungkan besok sekitar pukul 9 pagi. Ya Allah, ini adalah ibu dari Peggy Setiawan yang baru saja keluar dari persidangan atau pra-peradilan hari ini. Ya ini. Ibu Kartini di depan, di sini, di tengah Ibu Kartini. Maju ngarep, Bu. Ngarep. Oke, Bang, gimana Bang? Barusan apa sih namanya, apa aja poin-poin yang kemudian dilontarkan dalam pra-peradilan ini? Ya, yang pertama hasil pembacaan permohonan kami. Yang pertama poin-poin kami itu terkait dengan penetapan tersangka. Error in personanya. Artinya kita lebih menitik beratkan bahwa yang kami nilai di sini adalah salah orang, salah sasaran. Jujur, saya secara pribadi sangat kecewa dengan sidang pra-peradilan yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Cirebon hari ini. Pra-peradilan kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku sebangsa dan setanah air. Sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang dilaksanakan pada hari ini di Kejaksaan Tinggi Cirebon seolah-olah dijadikan sebagai sandiwara, seolah-olah dijadikan sebagai drama, di mana kuasa hukum dari pihak Polda Jabar dengan seenak jidat dan semanis udalnya dia mengatakan bahwa jawabannya itu tunggu besok. Berarti besok jadinya masih ada kelanjutan. Saya menilai bahwa ada unsur kesengajaan. Kenapa sidang ini selalu diundur-undur, yang pada akhirnya akan merugikan pihak dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, dengan keterbatasannya, dia juga datang dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Dia hanyalah orang kecil yang mungkin besok lusa akan menjadi korban kezaliman dari pihak penegak hukum di bangsa ini. Kita pun tidak tahu. Tetapi dari sini, kita rakyat kecil, rakyat Indonesia jadinya bisa mengetahui bahwa betapa bobroknya
penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya sangat prihatin kenapa sidang pra-peradilan hari ini dijadikan sebagai sandiwara. Seolah-olah ini adalah pertunjukan secara terang-terangan tentang penegakan hukum yang benar-benar sangat tidak berkualitas. Saya sebagai rakyat jelata tentunya merasa sedih. Sedih ketika sidang pra-peradilan di mana kuasa hukumnya kita sudah dengarkan bersama-sama tadi, mereka benar-benar kecewa. Ungkapan dari Bang Tony yang adalah pengacara dari Peggy Setiawan dan juga ada beberapa lawyer lainnya tadi yang mengungkapkan rasa kekecewaan mereka kepada pihak Kejaksaan Tinggi Cirebon ini, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata semudah itu hukum di bangsa kita bisa dipermainkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berikut ini saya masih kembali lagi untuk menyajikan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Mari kita simak videonya. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap. Izin stick ya. Di sini kan sudah jelas-jelas ya, DPO-nya itu ya tersangka dari Pina Cirebon ini ya seorang anak pejabat dari geng motor ya. Kalau sudah masuk geng motor itu pastinya orang yang punya motor mewah dong, nggak mungkin kayak smash gitu. Kita tidak menghina smash ya. Nah jadi ya jelas polisi harus berani menegakkan keadilan ya. Jangan mengkambing hitamkan seseorang ya yang lemah, yang tidak berdaya melawan hukum begitu. Yang penting kasus ini selesai di mata publik. Oh tidak bisa. Yang penting misalnya kasus Pina Cirebon ini pelakunya sudah ditangkap, sudah lengkap, DPO yang selama ini dicari selama 8 tahun itu sudah tertangkap. Tapi bukan pelaku aslinya. Itu sama saja dengan bohong Pak Polisi ya. Membohongi diri sendiri, membohongi publik, dan mengorbankan orang lain yang menjadi kambing hitam ya. Jangan main-main. Perkara menangkap orang lain yang tidak bersalah itu jangan main-main. Memang mungkin hukum di dunia ini bisa dipermainkan, tapi ada hukum Tuhan di atas sana ya. Setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya ya. Siapa yang menanam dia menuai ya. Begitu juga kalau misalnya Pak Polisi ini bekerja tidak adil dalam menegakkan hukum, misalnya dalam menetapkan tersangka di kasus Pina Cirebon ini, pelaku aslinya misalnya takut menangkapnya ya, mungkin ada backingan ya seperti kita tahu gitu, lalu dikambing hitamkan dengan orang-orang yang harusnya tidak bertanggung jawab dalam perkara tersebut karena tidak terlibat dalam perkara pembunuhan Pina. Oh dosa besar Pak Polisi ya. Hidup ini hanya sementara ya, jabatan 5 tahun 10 tahun selesai ya, masa pensiun pasti ada. Nah setelah itu segala sesuatu pekerjaan di dunia ini ada pertanggungjawabannya untuk akhirat nanti, dan mati itu pasti datang karena tidak ada hal yang pasti di dunia ini kecuali kematian ya. Jadi ya jangan mempermainkan nasib orang lemah dalam melawan hukum ya. Misalnya mengintimidasi orang-orang miskin gitu yang tidak bisa berdaya melawan hukum, jangan ya Pak Polisi ya. Dan ini ada kemungkinan juga ya, karena ini kan dari geng motor. Sementara seperti kita tahu desas-desus berita-berita yang sudah kita dengar ini, bahkan yang sudah tertangkap 8 orang yang sudah dijatuhkan vonis ini itu bukan dari kalangan geng motor gitu. Kalau misalnya tertangkapnya pelaku aslinya ini ya, lalu yang di dalam yang sudah terpidana di dalam penjara ini tidak mengenali pelaku asli ini, artinya lagi yang 8 terpidana ini yang sudah dijatuhi vonis itu juga korban salah tangkap gitu. Atau memang dikambing hitam kan yang seperti saya katakan tadi ya. Yang penting pelakunya sudah dapat gitu di mata publik gitu. Padahal mereka
seharusnya tidak mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tersebut karena mereka tidak terlibat dalam perkara kasus Pina Cirebon gitu. Jadi hati-hati ya Pak Polisi ya, gitu. Nah ini sudah jelas, sangat jelas ya di sini ya. Semua orang, mata publik itu dari orang-orang hebat sampai orang-orang seperti kita ini rakyat biasa yang memperhatikan kasus Pina Cirebon ini ya juga tahu bahwa DPU itu dari kalangan anak pejabat, dari geng motor gitu. Dan sangat 180 derajat berbanding terbalik dari tersangka terduga yang sudah dituduh sebagai otak pembunuhan dari Pina Cirebon, yaitu seorang Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan gitu. Jadi jadinya kan kita tidak mengirim opini tentang polisi salah tangkap, tidak, tapi inilah yang terlihat di mata publik ya. Nah jadi bagaimana pihak institusi kepolisian membenahi ya? Masih ada kesempatan Pak Polisi ya untuk tidak berbuat dosa lebih banyak lagi. Bebaskan orang yang tidak bersalah. Andai pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang kuat, yang akurat ya dalam memvonis ataupun menjerat tersangka dalam kasus Pina Cirebon ini ya. Dan CCTV, wow, dari tahun 2016 2024 kasus heboh baru mau dibuka CCTV-nya. Selama 8 tahun ini kemana aja kalian Pak Polisi? Tidur, polisi tidur gitu. Jadi sepertinya kasus Pina Cirebon ini memang sengaja polisinya asik tidur gitu. Sengaja sepertinya ya. Setelah heboh di publik baru ada pergerakan gitu. Kita lihat ya kasus Pina Cirebon ini ya, bagaimana nasib seorang Peggy Setiawan ya. Apa tindakan institusi kepolisian, apakah cukup gentleman untuk mengakui bahwa memang ya Peggy Setiawan ini adalah kambing hitam ataupun korban salah tangkap. Institusi kepolisian harus gentleman dong ya. Tegakkan keadilan itu benar-benar pada orang yang bersalah ya, siapapun bikinnya ya. Jangan tebang pilih ya, jangan pilih uang gitu. Seperti kasus Sambo kemarin ya, itu harus ditegakkan. Saya sebagai netizen lagi-lagi merasa cukup puas ya dengan kasus Sambo. Nah, dan di kasus Pina Cirebon ini juga harus begitu ya. Institusi Polri harus berani menegakkan keadilannya. Siapa ya backing yang paling hebat di kasus Pina Cirebon ini hingga selama 8 tahun polisi tertidur pulas gitu. Dan mungkin di tahun 2024 inilah ya doa-doa orang yang teraniaya dalam kasus Pina Cirebon ini mungkin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terjawab ya. Padahal Peggy Cianjur kan cuma anak Mang Cecep, orang susah juga, kenapa susah diperiksa ya? Nah itu dia Mbak, itu yang diherankan. Padahal kan si Peggy ini, anak Mang Cecep ini memang udah curiga netizen dari awal-awal. Malah nggak diperiksa. Sebanyak itu katanya diperiksanya Peggy, cuman Peggy yang ini nggak diperiksa. Kan aneh, sekarang udah terlambat, dia udah kabur. Si Peggy anak Mang Cecep ini udah kabur sekarang, udah terlambat. Udah kabur dia waktu persidangan Peggy yang Polda Jabar nggak hadir itu. Nah pada saat itu dia kabur. Kabar-kabarnya ya Polda Jabar nggak hadir itu ya gara-gara itu, kata Bu Widya ya, gara-gara iniin si Peggy, nyelamatin si Peggy, bawa si Peggy kabur, makanya orang ini nggak hadir. Ada tuh di PT Bu Widya bilang kayak gitu. Nah secara logika gue pikir ya emang bisa jadi juga dengan kata Bu Widya itu. Dan sekarang udah muncul tuh PT-nya kalau si Peggy ini udah kabur. No tuh baca di bawah. Sialnya saat ini Peggy Setiawan Cianjur kabur dari Cianjur bersama 4 tersangka lainnya dibantu oleh jajaran Polda Jabar. Betul kan kata Bu Widya kan? Udah kabur orang itu pada saat persidangan Peggy yang Polda Jabar yang tidak hadir itu. Padahal pada saat ditanya sama wartawan Pak Polda Jabar ini udah memastiin dia bakal hadir di sidang, nyatanya nggak hadir. Tahu-taunya lagi nyelamatin Peggy karena makanya nggak hadir.
Aduh, emang Bu Widya ini nggak meleset ya omongannya, walaupun cuma opini-opini. Tapi kalau opininya masuk logika dan bener, apa salahnya ya kan? Kalau udah kayak gini siapa yang tanggung jawab lagi? Udah kabur kayak ini, mau cari kemana lagi? Makin melebar-lebar kemana-mana. Malah kakak kandungnya si Vina lagi yang kena kasus itu, katanya bikin keterangan palsu karena disuruh. Seharusnya orang-orang yang bikin keterangan palsu karena ada tekanan itu nggak usah lah di apa lagi gitu, dibayang-bayangnya dengan hukuman gitu, karena dia pada saat itu mereka semua itu ditekan, ada yang nyuruh, disetir gitu. Harusnya dilindungin aja, jangan dibayang-bayangin akan kena jadi tersangka ujung-ujungnya. Mereka tuh orang-orang kecil juga, orang-orang kecil nggak tahu apa-apa, disuruh begini begitu, ditakut-takutin lah, gitu kan. Dilindungin aja mereka, walaupun mereka itu dulu memberikan keterangan palsu. Ya karena ada tekanan, mereka orang bawah, orang-orang biasa, kalangan bawah, ditekan kayak gitu. Ya gue pun pribadi, misalnya kalau posisi gue kayak gitu, daripada gue dipateni nanti, di macam-macam keluarga gue, yang mending gue ngadu aja dan nyamatin diri gitu, ngaku aja gitu kan, walaupun itu palsu. Gitu kan konsepnya, namanya juga kita nyelamatin diri, nggak salah. Jadi buat mereka-mereka yang dulu memberi keterangan palsu, sekarang mencabut keterangan itu, tolong lindungin aja mereka, jangan diancam dengan hukuman gara-gara mereka beri keterangan palsu. Karena ada yang nyuruh dia, ada yang nakut-nakutin dia. Nggak mungkin dia memberikan keterangan palsu kalau bukan karena ada yang nakut-nakutin. Seharusnya yang nakut-nakutin ini, oknum-oknum yang menyuruh mereka inilah yang harus dihukum berat. Lindungin aja mereka dulu yang dulu itu memberikan keterangan palsu. Jadi biar adem gitu. Kasihan orang-orang bawah, orang-orang biasa dikorbanin, banyak banget yang dikorbanin. Yang dipenjarain dikorbanin, orang-orang beri keterangan palsunya juga dikorbanin. Seharusnya sebenarnya mereka tuh juga nggak mau. Aku pribadi melihat nggak akan mau mereka kalau nggak disuruh. Mereka pasti dalam hati nuraninya juga nggak mau sebenarnya. Tapi gimana? Keadaan terpaksa. Jadi tinggal pihak berwenang aja, tolong pertimbangkan lagi. Seandainya kalau memang terbukti mereka dulu itu memberikan keterangan palsu, tolonglah, mereka itu orang-orang susah juga, jangan diberi hukuman, lindungin aja. Itu aja pesan saya. Walaupun mereka pernah bikin salah, bikin keterangan palsu, itu karena ada sesuatu, karena disuruh. Gue yakin sekali orang-orang yang memberi keterangan palsu ini dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti juga menolak sebenarnya. Tapi mau gimana? Udah terpaksa. Kalau enggak kita yang korban. Begitu ceritanya. Udah, terima kasih. Gak mungkin ada yang berani katanya bro. Buat Pak Sigit Yulistio nih, Pak Sigit Kapolri nih, Kapolri. Nih. Tolong dong ya, periksa dulu nih namanya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Dia sudah melakukan banyak kebohongan di publik ya kan. Pak Kapolri punya handphone nggak? Main TikTok nggak? Buka YouTube nggak? Melek nih kasus Vina nih. Jangan menutup mata. Ya. Ya. Tukang kuli bangunan udah diproses. Gua ya kan udah diperiksa. Bahkan itu berkas perkaranya dikembalikan lagi ya kan, karena tidak menurut Kejati ini nggak lengkap nih kan berkas perkara Peggy Setiawan. Berarti ya unsur keterlibatan Peggy Setiawan belum nggak terbukti kan. Nah ini banyak nih berseliweran di media sosial bukti-bukti tentang Peggy Setiawan yang di Cianjur nih. Tolong dong ya Pak Kapolri nih, tindak tegas nih jajarannya nih di Bandung nih, katanya nggak berani nih buat periksa Peggy Setiawan Cianjur nih. Ada apa nih? Siapa dia? Siapa? Citra kepolisian Republik Indonesia benar-benar sudah rusak. Benar-benar sudah hancur. Hancur karena oknum, karena aparat kepolisian di Jawa Barat yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Bagi saya yang rakyat jelata, ini adalah peristiwa yang begitu prihatin.
Kasus pembunuhan Vina di Cirebon telah membuka mata seluruh rakyat Indonesia bahwa betapa bobroknya aparat penegak hukum yang ada di kota Cirebon, yang membuat citra kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya hancur, akhirnya rusak. Saya tidak mengerti kenapa seorang Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kenapa Presiden Joko Widodo tidak bisa mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon? Padahal banyak suara dari rakyat, banyak suara dari lawyer, bahkan seorang pengacara kondang Bung Hotman Paris Hutapea menuntut, meminta dengan segala hormat, meminta dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam itu. Saya sangat prihatin dengan begitu mudahnya aparat kepolisian yang ada di Cirebon mencoreng, merusak citra kepolisian Republik Indonesia. Padahal kita tahu aparat kepolisian adalah aparat untuk melindungi, aparat untuk mengayomi, aparat untuk menjaga penegakan hukum dan juga masyarakat di Indonesia ini. Dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon, kita juga rakyat Indonesia akhirnya diberitahu bahwa betapa rusaknya hukum di Indonesia, betapa bobroknya hukum di Indonesia ini. Cerita-cerita bahwa banyak oknum-oknum, banyak aparat kepolisian terlibat dalam kasus curian motor, yang terlibat dalam kasus bisnis narkoba, yang terlibat dalam bisnis mafia dan lain sebagainya. Inilah bukti nyata yang bisa kita saksikan bersama-sama, dijadikan sebagai bahan sandiwara, dijadikan sebagai dramatisasi yang dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa, entah mereka sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Padahal dunia luar saat ini sedang menertawakan dengan kualitas kinerja, dengan integritas, dengan profesionalitas dari kepolisian Republik Indonesia. Itulah yang terjadi hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan-cuplikan video ungkapan kekecewaan, kecaman dan lain sebagainya. Kalau aparat penegak hukum, aparat kepolisian, kalau mau berpikir dengan hati nurani, mau menggunakan logika akal sehat, mereka pasti akan berpikir bahwa polisi itu dibayar oleh rakyat. Sudah sepatutnya bahwa polisi harus melindungi rakyat. Polisi harus menegakkan yang namanya keadilan. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial itu hanya milik dari para penguasa di bangsa ini. Semoga saja kedepannya tidak ada pembangkangan dari rakyat Indonesia kepada aparat penegak hukum di bangsa ini. Karena aparat kepolisian di Cirebon telah mempertontonkan kepada rakyat Indonesia tentang segala kebobrokan, tentang segala kualitas, tentang segala sandiwara, tentang segala mafia kepada rakyat Indonesia. Dan kepada saudara dan saudari saya masyarakat kota Cirebon, kalian semestinya buka mata. Jangan sampai aparat kepolisian yang ada di Cirebon semakin hari mereka semakin ngelunjak untuk selalu menjadikan orang-orang kecil yang ada di kota Cirebon sebagai korban dari kezaliman penegakan hukum di bangsa ini. Ayo, mari kita buka mata. Mari kita gunakan hati nurani kita. Mungkin hari ini Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu menjadi korbannya. Mungkin kedepannya bisa juga saya yang menjadi korbannya, ataupun kita semua yang rakyat kecil. Ketika betapa bobroknya penegakan hukum di bangsa ini, tajamnya itu hanya kepada kita yang rakyat jelata, tetapi tumpul kepada mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya power, mereka yang punya uang dan lain sebagainya. Sungguh
sangat memalukan. Semoga saja bangsa Indonesia ini ke depannya baik-baik saja. Semoga saja tidak ada pembangkangan dari rakyat Indonesia kepada aparat kepolisian. Karena contoh-contoh buruk telah ditunjukkan oleh aparat kepolisian di Cirebon yang pada akhirnya telah merusak citra dari kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata dengan segala kerendahan hati meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, meminta kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk membuka mata hati kalian untuk melihat kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Untuk mengembalikan citra dari kepolisian Republik Indonesia. Kami berteriak, kami mengkritik, kami meminta kepada aparat penegak hukum, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden. Karena kami mencintai Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kami tidak mau citra dari Kepolisian Republik Indonesia ini hancur hanya gara-gara oknum-oknum aparat kepolisian dari Cirebon yang tidak becus dalam menangani kasus pembunuhan Vina ini. Sekali lagi, kami sebagai rakyat jelata, kami bersuara, kami meminta dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Semoga saja suara-suara kami yang rakyat jelata ini bisa didengar oleh kalian-kalian yang punya kuasa, oleh kalian-kalian yang punya jabatan, oleh kalian-kalian yang punya power, oleh kalian-kalian yang punya duit dan lain sebagainya. Seorang pemimpin hendaknya menjadi hamba, hendaknya menjadi pelayan untuk melayani rakyat Indonesia, bukan ngeluncak rakyat Indonesia, bukan rakyat Indonesia yang selalu menjadi korban. Semoga saja bangsa kita ke depan baik-baik saja. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.